Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi Permana Putri dari Fakultas Tarbiyah MPI 4A. Nah, di sini saya ingin mengajak kawan-kawan semuanya untuk berbagi ilmu, berbagi informasi terkait makalah yang sudah saya dan kawan-kawan saya buat. Nah, di sini judul dari makalah kami manajemen pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah. Dan makalah ini dibuat sebagai tugas mata kuliah manajemen pendidikan Islam oleh dosen pengampu Bapak Sobari Waluyo-Sejati MPD. Nah, tentunya kawan-kawan semuanya penasaran kan apa sih isi dari makalah tersebut? Nah, jangan lupa ditonton, di-like, di-subscribe, jangan lupa komen ya. Dan ditunggu di slide berikutnya, oke? Nah, di dalam makalah ini tentunya ada sebuah rumusan masalah. Dan di dalam rumusan masalah ini ada 2 titik penting, yaitu titik penting. Yang pertama adalah bagaimana sih fungsi konsep manajemen pengembangan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah. Nah, yang kedua adalah bagaimana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah. Nah, berikutnya tentunya di dalam sebuah rumusan masalah ada tujuan. Dari tujuan tersebut guna untuk mengetahui fungsi dan konsep manajemen pengembangan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah. Dan yang kedua, untuk mengetahui apa sih pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Madrasah Aliyah. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas pokok inti penting, kita harus mengetahui dulu nih apa sih yang dimaksud dengan manajemen. Nah, manajemen itu berasal dari kata to manage, berarti untuk mengurus atau mengelola. Nah, secara istilah, manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengandalan dalam rangka memberdayakan sumber daya manusia ataupun sumber daya organisasi perusahaan, baik sumber daya manusia dan maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, sebetulnya di sini pun juga ada definisi manajemen menurut para ahli. Di antaranya misalnya menurut Asyuri, manajemen menurut Asyuri itu yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan koordinasi kegiatan-kegiatan orang lain. Nah, itu salah satunya menurut para ahli. Dan ada lagi nih menurut Harris dan Blanchard yang mendefinisikan manajemen sebagai seni dan ilmu dalam pencapaian pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Nah, tadi telah dijelaskan apa itu manajemen dan telah dijelaskan manajemen menurut para ahli. Nah, sekarang masuk ke bagian apa yang dimaksud dengan pengembangan. Nah, pengembangan secara umum adalah pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan, dan perubahan secara bertahap. Itu adalah pengembangan. Dan sebetulnya di sini ada pengertian pengembangan menurut para ahli. Misalnya menurut Stress and Rich, Alim Sumarno yang mendefinisikan pengembangan itu adalah proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifik rancangan ke dalam bentuk fitur fisik. Oke, tadi telah dijelaskan apa itu pengembangan. Sekarang masuk di mana bagian sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Dan tentunya dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya jika ingin mencapai
mencapai titik keberhasilan, tentunya kita harus melihat sumber daya manusianya dulu nih. Dan bagaimana sumber daya manusia ini adalah menjadi paling penting dalam kesuksesan di dalam organisasi, seperti itu. Dan sebetulnya di sini juga ada pengertian menurut Nawawi sebagai pengertian sumber daya manusia. Itu dikatakan ada 2 pengertian. Kira-kira penasaran nggak sih ini pengertian dari sumber daya manusia menurut Nawawi? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Menurut Nawawi, sumber daya manusia itu ada dua pokok penting. Yang pertama adalah sumber daya makro dan sumber daya mikro. Nah, pengertian sumber daya makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batasan wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja. Jadi intinya sumber daya makro ini adalah warga negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, misalnya angkatan ya umuran 18 tahun seperti itu. Nah, selanjutnya sumber daya dalam artian sumber daya manusia dalam artian mikro, yang secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja atau tenaga kerja dan partner kerja gitu, atau dan yang lainnya lah. Jadi dapat disebutkan ya tadi antaranya kayak personil, pegawai, karyawan, atau pekerja atau partner kerja seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kesimpulannya. Inti dari makalah yang kami buat ini adalah suatu organisasi pasti memiliki cita-cita yang ingin diraih. Nah, tujuan diraih tersebut dengan memberdayakan sumber daya yang ada, dan diantaranya adalah sumber daya yang paling penting itu adalah sumber daya manusia. Karena untuk menjadikan pendidikan yang berkualitas, tentunya dalam hal ini adalah lembaga pendidikan, maka sumber daya manusia pun juga harus berkualitas. Karena sumber daya manusia itu merupakan unsur yang sangat vital dalam setiap organisasi, karena faktor sumber daya manusia ini sangat dominan dalam proses bekerja organisasi. Maka untuk mencapai tujuan organisasi perlu diadakan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, keterampilan, perilaku, serta pengetahuan pegawainya. Nah, di samping itu, perubahan yang terjadi seiring modernisasi baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar organisasi menurut untuk pengembangan sumber daya manusia, sehingga sebagai investasi dalam organisasi sumber daya manusia memegang peran penting terhadap pertumbuhan suatu bangsa. Oke, tadi adalah kesimpulannya. Semoga kawan-kawan semuanya dapat mengerti, dapat mengambil intisari dari makalah yang sudah saya paparkan tadi. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment ya. Dan mohon maaf sekali, mungkin tadi ada penyampaiannya kurang jelas atau kurang matang. Sekian dari saya, Novita Dia Permana Putri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.